Oke teman-teman, yuk kita mundur jauh ke masa lalu. Sekitar 3200 sebelum Masehi di Mesir kuno. Bayangin deh, ada penguasa namanya Raja Scorpio. Scorpio? Iya, sosoknya ini agak di antara mitos dan sejarah gitu ya. Dia punya ambisi gede, menyatukan negeri di sepanjang Sungai Nil. Wah, ini bukan dongeng biasa ya. Ini beneran awal dari sebuah kekaisaran yang luar biasa besar. Betul, dan hari ini kita mau coba bongkar bareng nih. Gimana sih ceritanya Mesir Hulu dan Mesir Hilir itu bisa jadi satu? Kita bakal lihat sumber-sumbernya. Ada temuan arkeologi kayak kepala tongkat kebesaran Raja Scorpio itu. Oh, yang terkenal itu ya? Iya, sama satu lagi yang ikonik banget, palet Narmer. Kita coba pahami prosesnya dan kenapa penyatuan ini penting banget buat peradaban Mesir. Sip, jadi semua ini akarnya dari mana? Sungai Nil, pastinya. Tepat. Jadi ribuan tahun sebelumnya ada perubahan iklim besar-besaran. Gurun Sahara itu makin kering. Terus penduduknya pindah. Iya, mereka geser ke timur, ke lembah Nil. Disitulah panggungnya disiapkan. Mereka sadar banjir Nil itu walau kadang serem, bisa dikelola. Dikelola gimana tuh? Mereka bikin waduk, gali kanal buat irigasi. Terus lumpur subur yang dibawa banjir itu, wah itu harta karun. Mereka sebut Kemet, tanah hitam. Tanah hitam. Kontras banget ya sama gurun di sekitarnya. Banget. Gurun itu Deshret, tanah merah. Nah, kontras hitam marah, hidup mati, subur gersang. Ini jadi kayak dasar cara pandang orang Mesir kuno. Nil itu segalanya berarti ya? Air, makanan, transportasi. Sumber daya juga, papirus buat nulis, tembaga, emas. Sampai arah alirannya aja, dari selatan ke utara, itu membentuk pandangan dunia mereka. Gimana tuh maksudnya? Selatan, hulu sungai. Itu dianggap depan, sumber kehidupan. Utara, hilir sungai, itu belakang. Kehidupan datang dari selatan. Nah, gurun di barat, itu diasosiasikan dengan kematian. Oke. Dualitas geografis ini terus kelihatan di politik awal mereka. Persis. Jadi lama-lama pemukiman di selatan itu gabung jadi kerajaan putih. Ini Mesir Hulu. Rajanya pakai mahkota putih, bentuknya tinggi kayak silinder gitu. Kota pentingnya apa di selatan? Ada Nub, terus Hierakonpolis. Ini penting banget nanti kita bahas lagi. Nah, di utara, di Delta Nil, itu muncul kerajaan merah, Mesir Hilir. Mahkotanya merah juga. Ya, mahkota merah, khas ada kayak hiasan ular kobra gitu. Pusatnya di Heliopolis, Buto. Jadi ada dua kerajaan, dua mahkota. Mencerminkan konsep keseimbangan tadi. Nah, terus datanglah Raja Scorpio ini. Sekitar 3200 SM ya? Betul. Dia dari selatan, dari kerajaan putih. Bukti utamanya itu kepala tongkat kebesaran seremonial yang nemunya di Hierakonpolis. Ukirannya gimana? Katanya dramatis ya? Lumayan. Jadi diukir raja pakai mahkota putih, kemungkinan besar ya Scorpio ini lagi kayak merayakan kemenangan gitu atas musuh dari utara. Oh, jadi ada bukti penaklukan. Ya, ada indikasi ke sana. Ada juga dia digambarkan pegang cangkul, mungkin simbol dia sebagai pembangun irigasi, atau mungkin lagi mendirikan kota baru. Ada dugaan juga ini terinspirasi dari penyatuan kota kembar Hierakonpolis sendiri. Tapi penyatuannya permanen nggak? Nah, kayaknya sih belum. Bukti-bukti nunjukin kemenangan Scorpio ini sifatnya sementara, belum final gitu. Oke, jadi Scorpio ini memulai tapi belum selesai tugasnya. Terus siapa dong yang akhirnya berhasil? Nah, sekitar 100 tahun kemudian muncul tokoh lain, Raja Narmer. Ini dia nih yang sering dianggap penyatu Mesir sesungguhnya. Narmer? Buktinya apa? Buktinya kuat banget. Ada artefak namanya palet Narmer. Ditemukannya juga di Hierakonpolis. Ini kayak komik di atas batu gitu. Keren banget. Komik batu? Ceritanya gimana? Jadi, di satu sisi palet itu digambarkan Narmer pakai mahkota putih, gagah banget, lagi ngehantam musuh dari utara. Jelas banget simbol penaklukan selatan atas utara. Terus sisi satunya? Nah, di sisi baliknya, Narmer digambarkan lagi parade, tapi kali ini dia pakai mahkota merah, mahkota utara. Dia jalan ngelewatin barisan musuh yang udah dipenggal kepalanya. Wah, keren sekaligus serem ya. Namanya juga sangar katanya. Iya, Narmer itu sering diterjemahin jadi lele yang ganas atau lele yang menyeramkan. Haha, lele ganas. Terus ada sosok legendaris namanya Menes kan, yang katanya pendiri dinasti pertama. Itu Narmer atau beda orang? Nah, ini perdebatan seru. Tapi banyak ahli sekarang cenderung percaya kalau Narmer dan Menes itu ya orang yang sama. Oh gitu.
Dasarnya apa? Nama Menes itu muncul di daftar raja bikinan Manetho, seorang pendeta Mesir abad ketiga SM yang nulis sejarah Firaun. Nama Menes juga ada di Kanon Turino, itu loh, papirus daftar raja yang penting juga. Dialah yang disebut menyatukan kedua negeri secara definitif sekitar 3100 SM dan memulai dinasti pertama. Oke, jadi Narmer alias Menes ini berhasil. Terus apa langkah dia buat mengukuhkan persatuan? Dia cerdas, dia bangun ibu kota baru, pas di perbatasan antara wilayah utara dan selatan. Namanya Memphis, atau Inep Hedge, Temok Putih. Strategis banget ya lokasinya. Betul? Biar bisa ngontrol dua wilayah. Terus, ada indikasi kuat juga, dia nikahin putri dari Kerajaan Merah Utara. Jadi penyatuannya diperkuat lewat ikatan darah juga. Wah, diplomasi pernikahan zaman kuno ya. Bisa dibilang gitu. Dan warisan penyatuan ini kelihatan banget di simbol-simbol kerajaan Mesir selanjutnya. Contohnya? Firaun itu gelarnya jadi Neptawi, penguasa dua negeri. Mahkotanya juga jadi gabungan. Mahkota putih, selatan, digabung sama mahkota merah, utara. Jadilah mahkota ganda atau pshent. Oh, jadi satu mahkota tapi nunjukin dua wilayah ya? Tepat. Pelindung kerajaannya juga jadi dua dewi. Nekbet, dewi burung hering dari selatan, sama Wajet, dewi ular kobra dari utara. Jadi dualitas yang tadinya terpisah, sekarang menyatu harmonis di bawah satu raja. Keren banget konsepnya. Bahkan akhir hidupnya Narmer Menes ini simbolis cinta katanya. Menurut Manetho sih gitu. Setelah berkuasa lama sekitar 64 tahun katanya, dia tewas pas lagi berburu kuda Nil. Kuda Nil? Kok bisa? Simbolis? Kuda Nil itu di Mesir kuno sering dianggap simbol kekacauan alam liar yang harus ditaklukkan oleh raja sebagai representasi keteraturan atau maat. Jadi, kematiannya saat melawan simbol kekacauan ini punya makna tersendiri. Wow. Oke, jadi kita udah lihat nih perjalanannya ya, dari dua negeri kepisah di sepanjang Nil, jadi satu negara kuat di bawah tokoh kayak Scorpio, dan puncaknya di Narmer atau Menes. Iya, dan penting dicatat, ini bukan cuma soal menang perang aja, tapi juga soal penggabungan simbol-simbol, ideologi, yang dalam banget. Ini yang jadi fondasi kokohnya peradaban Mesir ribuan tahun. Nah, buat Anda yang dengerin, kenapa sih cerita kuno ini masih relevan? Ini contoh klasik banget gimana kepemimpinan yang kuat, kondisi geografis, bahkan cara berpikir atau ideologi, kayak konsep dualitas tadi, bisa menyatu dan ngebangun sesuatu yang gede dan tahan lama. Ini tentang gimana sebuah identitas bersama, identitas kolektif, bisa lahir dari bagian-bagian yang awalnya beda, bahkan mungkin bertentangan. Mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat kita sekarang. Coba deh pikirin, gimana sih ide tentang menyatukan elemen-elemen yang beda atau bahkan berlawanan ini masih kepake nggak sih dalam cara kita ngebentuk komunitas, negara, atau bahkan cara kita memahami diri kita sendiri di zaman modern ini? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, sebelum kita tutup, kita ada segmen baru nih, Fakta Kilat. 30 detik aja, biar gampang diingat. Silakan. Oke, fakta kilat penyatuan Mesir. 1. Ada dua tokoh kunci, Raja Scorpio, pemulai, dan Narmer Menes, penyatu akhir, sekitar 3100 SM. 2. Bukti utamanya palet Narmer, komik batu yang nunjukin penaklukan utara oleh selatan. 3. Ibu kota baru, Memphis, dibangun di perbatasan. 4. Simbol penyatuannya mahkota ganda, putih dan merah, dan gelar penguasa dua negeri. Itu dia. Mantap. Singkat, padat, jelas. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.